Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Stefania Elu. Saya dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 2C. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk berkatekese. Sahabat-sahabat semua, tema katekese yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah cinta dan persahabatan sejati di dalam Tuhan. Jadi tema ini saya akan tujukan kepada siswa-siswi SMP dan sumber bahan katekesenya itu dari kitab suci. Tujuan saya melakukan katekese ini yang pertama, peserta dapat mengerti arti cinta dan persahabatan sejati di dalam Tuhan. Yang kedua, peserta dapat meneladani Yesus sebagai contoh sahabat sejati. Yang ketiga, peserta dapat membuat niat-niat baru untuk menjadi sahabat sejati malaikat untuk sahabat-sahabatnya yang seiman di dalam Kristus. Baik itu. Baik, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita haruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul dan menonton video ini. Baik teman-teman semua, mari kita membuka katekese kita ini dengan sebuah lagu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Kami mohon berkatilah acara kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Kami mohon kepadamu Bapa, agar di dalam kehidupan ini kami semakin mencintai sesama kami dengan tulus dan selalu membangun persahabatan yang sejati di dalam nama-Mu. Curahkanlah pula Roh Kudus-Mu di dalam pertemuan kami ini, agar apa yang menjadi pembahasan kami hari ini bermanfaat untuk masa depan kami dan untuk pertumbuhan iman kami akan Dikau. Dan doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, langkah-langkah pengembangan. Langkah-langkah yang pertama, melihat dan mendalami situasi hidup. Teman-teman semua, dalam tema kita hari ini, tentu dalam kehidupan kita setiap hari sudah memiliki sahabat, teman, pacar, dan orang-orang yang ada di dekat kita. Tentu dalam kebersamaan kita dan kalian semua ada rasa di mana bergembira bersama dan sama-sama merasa kegelisahan, seperti sakit hati.
Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk benar-benar mendalami pertemuan ini. Langkah yang kedua adalah membaca dan mendalami firman Tuhan. Bacaan yang saya ambil adalah dari Injil Yohanes bab 15 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk lebih mendalami kitab bacaan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang telah saya siapkan. Pertanyaan yang pertama, bagian mana yang paling menarik? Yang kedua, melalui bacaan kitab suci ini apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Dan yang ketiga, apakah kita sudah menjadi sahabat seperti yang dilakukan Yesus? Demikian pertanyaan penuntun yang telah saya sampaikan. Baik teman-teman semua, bacaan tadi itu terlalu menyentuh bagi saya. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang bacaan tadi. Saya sangat terkesan dengan ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi teman-teman semua, lewat ayat tadi itu saya sedikit mengingat tentang pengalaman saya waktu saya masih SMA. Jadi tentang sahabat itu, waktu saya masih SMA, saya memiliki 5 orang sahabat. Kami perempuan semua. Jujur, kami di sana kan kami tinggal berasrama, satu asrama, satu piring, satu periuk, pokoknya semuanya bersama. Jadi waktu itu kira-kira kami kelas 3, kami punya kan di sana kan kalau seperti kita libur begitu, kita libur kan ada waktunya, tidak setiap hari kita libur mau pulang rumah, tidak. Apalagi kalau saya ini kan jauh dari rumah. Jadi waktu itu kami dilarang untuk kami kelas 3 pulang rumah. Jadi kami kan tidak pegang HP. Jadi kami punya uang itu sudah habis karena setiap hari harus ada fotokopi. Kelas 3 ini banyak fotokopi. Jadi uang sudah habis, kami 5 orang ini sudah mau buat ke mana? Mau seperti sabun, marina, sudah habis semua. Jadi kami bilang, ini kita mau ke mana sudah, kalau kita punya barang-barang sudah habis, kita tidak pulang. Jadi sudah ada saya punya satu sahabat, dia punya namanya Viani, kebetulan dia punya rumahnya agak dekat, jadi setiap hari minggunya dia punya orang tua datang ikut ngisi, jadi beri uang, beri apa begitu. Jadi pokoknya segala sesuatu yang dia miliki itu kami punya semua. Jadi ada satu lemari yang saya punya dan dia punya, itu semua barang-barang make up itu kami hanya pakai di situ saja. Jadi rasanya seperti sebelum, pokoknya ini kita mau buat ke mana pun kita punya satu ini Pepsodent juga kami satu, seperti itu. Jadi
Bagaimana ya, sekarang kami sudah baku pisah, sekarang sudah jauh begitu. Rasanya aku tidak akan lupa dengan kenangan-kenangan itu. Jadi teman-teman semua, jika kita berbuat baik kepada sesama, mereka tidak akan seperti mengucilkan kita. Tergantung dari pribadi kita. Jika kalau kita menghargai orang, pasti orang juga akan menghargai kita. Jika orang mencintai kita, pasti kita juga akan mencintai dia. Dan orang juga akan memperlakukan kita seperti itu, apa yang seperti kita lakukan kepada orang lain. Jadi sekian pengalaman saya dan refleksi saya. 3. Jadi baik teman-teman semua, setelah kita mendengarkan sharing dan bacaan Injil tadi, saya akan membacakan dia punya rangkumannya. Jadi teman-teman yang terkasih, mulai dari sekarang marilah kita menciptakan suasana yang baru di dalam perkumpulan ini. Kita belajar peduli pada teman-teman kita yang sudah jarang ikut bersama-sama dengan kita di dalam perkumpulan kita. Membuat sebuah pertemuan yang mana saling menyemangati di dalam mempertahankan iman di tengah dunia yang modernisasi ini. Kita ciptakan persahabatan yang menghangatkan, yang membuat kita dan sahabat kita merasa nyaman dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah perkumpulan kita ini. Dengan seperti itu, kita pelan-pelan akan tumbuh di dalam iman akan Yesus Kristus. Karena persahabatan sejati itu harus selalu mencintai antara satu sama lain. Rasa memiliki yang kuat terhadap sahabat kita harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Sekian rangkumannya. Bagian yang ketiga adalah aksi nyata. Baik, kita akan memasuki tahap yang terakhir adalah penutup. Setelah kita mendalami dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengakui iman kepercayaan kita lewat doa aku percaya. Aku percaya, doa umat. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami. Semoga mereka menjadi saksi Kristus yang dapat mengembalakan kami semua dengan cinta yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua kami, ya Bapa, berikanlah kepada orang tua kami yang masih bersiara bersama kami. Semoga Engkau mencurahkan cinta yang tulus kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami yang berkumpul di sini dan telah mendengarkan sabda-Mu ini dapat kami bagikan dalam hidup persaudaraan kami sebagai sahabat yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa permohonan kita lewat doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Teman-teman yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas setiap rahmat dan berkat-Mu di dalam pertemuan kami hari ini. Semoga apa yang telah menjadi pembahasan kami hari ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami juga bisa semakin setia dalam menjalani persahabatan kami di dalam perkumpulan kami, baik di sekolah dan lingkungan kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Lagu penutup. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami. Lihatlah kami
Bapa,